Halo teman-teman, selamat datang lagi di materi barisan dan deret bagian keempat. Kali ini kita akan belajar tentang deret geometri, yaitu jumlah n suku pertama dari barisan geometri. Kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah deret geometri hingga. Jumlah deret geometri kita akan notasikan dengan Sn, di mana n-nya itu berhingga. Perhatikan langkah-langkah untuk menentukan jumlah dari deret geometri hingga berikut. Sn berarti jumlah dari suku-suku pada barisan geometri, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 sampai Un. Karena yang dibicarakan adalah barisan geometri, maka Sn itu juga berarti A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya dijumlah sampai AR pangkat N dikurangi 1. Selanjutnya, kedua ruas akan kita kalikan dengan R, sehingga kita peroleh RSN sama dengan AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya sampai AR pangkat N. Kemudian, RSN ini kita akan kurangkan dengan SN. Sehingga kita peroleh bentuk terakhirnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Ini digunakan ketika rasio yang kamu dapatkan lebih dari 1. Bagaimana kalau seandainya rasio pada barisan tersebut kurang dari 1? Maka perhatikan rumus berikut. Ketika R-nya kurang dari 1, maka rumus yang kita pakai adalah A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Agar lebih memahami rumus ini, kita perhatikan contoh. Di contoh 20, kamu diminta menghitung jumlah deret geometri hingga dari 1 ditambah setengah ditambah seperempat dan seterusnya dijumlah sampai 1/32. Kita data dulu, A-nya sama dengan 1. R-nya bisa kamu peroleh dari setengah bagi 1 atau seperempat dibagi setengah, sama dengan setengah. Untuk mencari jumlah, kita harus mengetahui banyaknya suku pada barisan tersebut atau mencari nilai N-nya. Maka kita gunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Kita masukkan UN-nya 1/32, A-nya 1, R-nya setengah kita pangkatkan N kurangi 1. Lalu kita ubah bentuknya menjadi 1/32 sama dengan 1 dikali setengah pangkat N dikali setengah pangkat negatif 1. Setengah pangkat negatif 1 itu sama dengan 2, sehingga bentuknya menjadi 1/32 sama dengan 1 dikali setengah pangkat N dikali 2. Maka kita peroleh 1/64 sama dengan setengah pangkat N, karena kedua ruas kita bagi dengan 2. 1/64 sendiri sama dengan 1/2 pangkat 6, maka N-nya sama dengan 6. Jadi banyaknya suku pada barisan yang diberikan di contoh 20 adalah 6 suku. Selanjutnya kita akan mencari Sn-nya. Karena kita sudah tahu N-nya sama dengan 6, lalu rasionya sama dengan setengah, maka rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Kita masukkan S6 sama dengan A-nya 1 dikali 1 dikurangi R-nya setengah dipangkatkan N-nya 6 dibagi 1 dikurangi setengah. Lalu kita samakan penyebut yang 1 diubah menjadi 2/2, lalu setengah pangkat 6 kita ubah menjadi 1/64. Bentuknya berubah menjadi seperti ini. Lalu kita peroleh S6 sama dengan 63/64 dibagi 1/2. Sehingga kita dapatkan jumlah dari deret geometri hingga pada contoh 20 adalah 63/32. Selanjutnya contoh 21,
Suatu deret geometri mempunyai suku kelima sama dengan 64. Artinya U5 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 64. Maka A-nya sama dengan 64 per R pangkat 4. Suku keduanya sama dengan 8. Berarti U2 sama dengan AR sama dengan 8. Maka A-nya sama dengan 8 dibagi R. Menggunakan sifat kesamaan, kita dapatkan 64 per R pangkat 4 sama dengan 8 per R. Lalu, kedua ruas, akhirnya kita ubah bentuknya menjadi 8R pangkat 4 sama dengan 64R. Kita bagi dengan 8R, sehingga diperoleh R pangkat 3 sama dengan 8. 8 sendiri sama dengan 2 pangkat 3, maka R-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai A-nya. Kita masukkan ke salah satu persamaan. A sama dengan 8 per R, sama dengan 8 dibagi 2, maka A-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mencari jumlah N suku pertama pada deret geometri tersebut. Kita masukkan ke rumus, Sn sama dengan A-nya 4, dikali 2 pangkat N dikurangi 1 karena R-nya 2, dibagi R kurangi 1, 2 dikurangi 1. Maka rumus jumlah N suku pertamanya adalah 4 dikali 2 pangkat N dikurangi 1. Jika ditanya jumlah 10 suku pertamanya, maka S10 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1. Selanjutnya contoh 22. Niko akan memotong seutas tali menjadi 5 potong. Panjang kelima tali tersebut membentuk barisan geometri, di mana potongan paling pendek 2 cm dan potongan paling panjang 162 cm. Kita ubah bentuknya, N sama dengan 5 karena ada 5 potong, U1 sama dengan A yang paling pendek yaitu 2, U5 sama dengan AR pangkat 4 karena barisan geometri, sama dengan yang paling panjang, yaitu 162. Kita ubah bentuknya dulu, A-nya kita ganti dengan 2, sehingga kita dapatkan R pangkat 4 sama dengan 81. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4, maka kita peroleh R-nya sama dengan 3. Maka yang ditanya adalah panjang tali semula, yaitu S5. Kita masukkan, A-nya sama dengan 2 kali 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1. Kita peroleh S5-nya sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 1, sama dengan 242. Jadi, panjang tali semula adalah 242 cm. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu deret geometri tak hingga. Merupakan deret geometri yang banyak suku-sukunya tak hingga. Dalam menentukan rumus umum deret geometri tak hingga, kita peroleh dari rumus sebelumnya, yaitu untuk R lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Pilih nilai N yang semakin besar menuju tak hingga. Pembuktian ini bisa kamu dapatkan di materi mat wajib seri 4, ya, tentang limit. Jadi kita lewati saja, langsung kita lihat rumusnya. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Kita lihat contoh 23. Hitunglah jumlah tak hingga dari deret 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah seperempat dan seterusnya sampai tak hingga. Maka A-nya sama dengan 2, R-nya bisa diperoleh dari 1 dibagi 2 atau 1 per 2 dibagi 1 atau seperempat dibagi setengah. Hasilnya sama, yaitu setengah. Maka S tak hingganya adalah A, 2 dibagi 1 dikurangi R setengah. Diperoleh S tak hingganya sama dengan 4. Selanjutnya contoh 24. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 3 meter, di mana setiap kali jatuh bola memantul lagi dengan ketinggian 2/3 dari tinggi sebelumnya. Demikian seterusnya sampai bola berhenti. Hitunglah panjang lintasan yang ditempuh bola sampai berhenti.
Sebelum menyelesaikan soal ini, perhatikan ilustrasi berikut. Ketika bola dipantulkan, bisa dilihat bahwa bola dipantulkan, ketinggian awalnya adalah A. Jadi pertama kali ketika bola itu dijatuhkan. Kemudian, bola itu memantul dengan ketinggian yang sama. Jadi dari bawah naik ke atas, dari atas turun ke bawah. Begitu pula selanjutnya sampai berhenti. Maka panjang lintasannya bisa dihitung dari 2 kalinya S hingga ditambah A. Kenapa 2 kali? Karena ada pantulan yang ketinggiannya sama, double. Tapi hati-hati, ketika S hingga untuk bagian ini, A-nya bukan sama dengan A, tapi A dikali R. Ya, jadi bukan ketinggian mula-mulanya. Kemudian kita masukkan A-nya 3 dikali rasionya 2/3, dibagi 1 dikurangi 2/3, ditambah A. Nah, A yang di sini adalah ketinggian awalnya. Oke. Kita peroleh panjang lintasannya adalah 15 meter. Tapi, kita punya cara cepatnya untuk mengerjakan model soal seperti ini. Yaitu ketinggian awalnya adalah A, maka rumusnya adalah S hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Sedangkan rumus S hingga untuk yang berikutnya adalah AR per 1 dikurangi R. Dua bentuk S hingga ini kita jumlah. Sehingga kita peroleh panjang lintasan dapat ditentukan dengan rumus A dikali 1 tambah R dibagi 1 kurangi R. Sehingga ketika kita masukkan nilainya, A-nya 3, R-nya 2/3, dan dilakukan proses perhitungan, kita peroleh panjang lintasan yang sama ketika kita menggunakan rumus sebelumnya, yaitu 15 meter. Oke teman-teman, demikian pembelajaran pada materi ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan video ini sampai akhir. Jika ada yang belum kamu pahami, silakan tanyakan guru pengajarmu. Jika kamu sudah paham semuanya, mintakan tes formatif kepada guru pengajar. Sampai jumpa!